Taman Kalijaga bermain dengan kisah cerita Nimas Gandasari dan Sema Belum Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Halo Dewan Juri. Halo juga Rizka. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kira-kira kisahnya apa ya? Apa? Ada yang tahu nggak nih? Mau dong. Baiklah. Kota Cirebon, kumpulan para wali, kang wis pada semberening gunung jati. Kisah ini menceritakan tentang Nimas Gandasari dan Syekh Belum Sakti. Kisah pada abad 16 Masehi di desa Salapandan berdiri sebuah pesantren putih diasuh oleh Ki Gede Salapandan sekaligus guru ngaji bagi para santri-santri. Ki Gede Salapandan adalah Pangeran Cakrabwana, putra mahkota Prabu Siliwangi yang memilih Islam sebagai jalan hidup dan spiritualnya. Di pesantren Salapandan itu, ia dibantu oleh keponakannya, putra dari adiknya, yang menjadi salah satu anggota Dewan Wali Songo di Tanah Jawa, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Salah seorang santri pesantren Salapandan, terdapat santri yang kepandaiannya menonjol dibandingkan santri yang lain. Selain memang ia cantik dan rupawan, ia adalah yatim piatu putri bangsawan dari Sultanan Basumpasar. Nah teman-teman, ternyata ia dititipkan kepada Ki Gede Salapandan sejak kecil karena kedua orang tuanya telah meninggal dalam wabah yang melanda dunia saat itu. Ia adalah Nimas Mutmainah atau Nimas Gandasari. Teman-teman, ada yang tahu tidak arti nama Gandasari itu apa ya? Apa? Nggak tahu. Nama Gandasari mengisahkan bahwa ia adalah perempuan beraroma bunga, pandai, cantik, dan elok pekerti. Selain karena kecantikannya, Nimas Gandasari memiliki keilmuan yang mumpuni. Putri Sinatria, perempuan tangguh dari pesantren Salapandan yang menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak para pemuda, santri, dan dari segala kalangan membicarakannya. Bahkan tak sedikit yang datang ke pesantren untuk meminangnya. Nimas Gandasari selalu menolak dengan halus. Hingga suatu ketika ia memberi syarat, membuat sayembara dan ujian sebagai syaratnya. Barang siapa yang bisa mengalahkan keilmuan dan kanuragan dari manapun asalnya, siapapun dia bisa menjadi suami. Bukan Isun menolak semua lelaki, namun tanggung jawab atas ilmu agama, ilmu kanuragan, dan segala tanggung jawab keilmuan itu menjadi tak pantas bila itu kalah dari Isun. Apalagi menjadi darah bagian tanggung jawab Isun adalah menjaga dan melindungi negeri ini. Ki Gede Salapandan atau Pangeran Cakrabwana memahami, bahkan menyetujui apa yang diinginkan oleh santrinya dan sekaligus putri angkatnya itu. Kemasyhuran Pangeran Cakrabwana sebagai putra mahkota Prabu Siliwangi dan keilmuannya tak diragukan lagi, sehingga tangan satria dan juga adipati yang banyak mengikuti sayembara itu. Banyak para pelamar, baik dari kalangan bangsawan maupun santri, tak ada yang bisa mengalahkan keilmuan Nimas Gandasari. Wah, ternyata Nimas Gandasari benar-benar pandai dan juga hebat ya. Yuk kita lanjut.
orang Kanuragan, tak ada yang bisa mengalahkannya. Berita ini menyebar hingga ke negeri seberang, negeri yang jauh. Hingga suatu hari datang seorang pemuda, namun alim dan terdinas dari negeri Syam. Semula dia tak berniat menuju sayembara. Dia ingin mencari guru di negeri Sarbanara yang terkenal menjadi pusat keilmuan di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Pemuda itu adalah Dewan Juri. Ada yang tahu tidak pemuda itu siapa ya? Siapa? Kalau teman-teman ada yang tahu tidak? Tidak. Teman-teman ada yang tahu tidak? Tidak. Pemuda itu adalah Pangeran Soka atau Sarisam. Karena kealiman dan pengetahuan yang ada dalam kepalanya, dia dijuluki sebagai Syekh Maglum Sakti, yang juga gambaran atas rambutnya yang panjang, tak bisa dipotong kecuali orang memiliki ilmu lebih tinggi darinya. Ia mendengar di negeri Sarbanara ada seorang wali yang layak menjadi raja Sarbanara, berilmu tinggi, sehingga ia ingin berguru dan menimba ilmu di negeri tersebut. Saat Dimas Gandasari mengadakan sayembara, Sarisam turut serta. Namun niatan itu justru diketahui oleh Syarif Hidayatullah, sang wali yang juga guru dari Dimas Gandasari. Diam-diam Syarif Hidayatullah mengikutinya. Tanpa sepengetahuan Pangeran Soka, Syarif Hidayatullah memotong rambutnya. Setelah Sarisam lulus berbagai ujian keilmuan, tibalah saatnya beradu kanuragan dan pertempuran melawan Dimas Gandasari. Tentunya harus berhadapan langsung. Namun saat Dimas Gandasari melihat Pangeran Soka, timbul rasa suka dalam hatinya. Pemuda ini berbeda dengan yang lainnya. Selain pandai dan lulus sebagai ujian keilmuan, dia juga berpawan. Apakah lantas aku menyerah saja? Rupanya terbersih dalam hatinya, sehingga niatan itu menjadi tidak tulus. Namun kemudian Dimas Gandasari menyadari niat dalam hatinya menjadi tidak tulus karena ada nafsu yang mempengaruhinya. Sehingga untuk menjaga keikhlasannya, ia meminta tolong kepada Syarif Hidayatullah untuk memberhentikan sayembara itu. Paduka Gusti Sinuhun Jati, ternyata kaulah telah salah. Semua hal ini telah ternodai oleh sombongan dan nafsu kaulah. Sudilah kiranya Gusti memutuskannya. Anakku Sarisam, Dimas Gandasari, dan para hadirin semua, mohon maaf. Sayembara ini insubordinat. Kita hargai keputusan Dimas Gandasari dan juga Sarisam. Selain itu, urusan dodo bukan sayembara. Insun harap kita semua mengerti. Kalaupun ada dodo, pasti nanti akan tertunaikan. Akhirnya, setelah Sarisam menerima keputusan itu, Sarisam diterima menjadi murid Syarif Hidayatullah dan ditugaskan untuk menjaga daerah Karangkendali. Diangkat anak oleh Idrainan Karangkendali. Di kemudian hari, Sarisam dikenal juga sebagai Pangeran Karangkendali. Sekian kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.